melakukan investasi berbasis syariah dan membangun toko jual. Memberikan mimpi kekayaan dalam waktu cepat berwujud investasi dan arisan online. Mendatangi tempat persembunyian terduga pelaku penipuan investasi bodong. Kelima warga ini melaporkan kasus dugaan investasi online pengelola LM dan DA yang dikelola. Belakangan ini, banyak pihak menggalang dana masyarakat dengan kedok investasi berskema arisan. Padahal, Janji palsu berupa investasi dengan keuntungan berlipat kembali marak di masyarakat. Wah, kasihan ya Rek, banyak korbannya ternyata. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan perekonomian seluruh dunia terpuruk, termasuk Indonesia. Dan banyak masyarakat yang terdampak, mulai dari PHK hingga pendapatan berjualan yang menurun. Alhasil, banyak sekarang masyarakat yang berjualan offline, online hingga berinvestasi. Dan media sosial adalah sarana paling mudah untuk mempromosikan hasil jualan mereka. Tapi banyak masyarakat juga yang memilih untuk berinvestasi online. Tapi ternyata hati-hati, sekarang banyak investasi online bodong. Nah, biar kita nggak ikut-ikutan tertipu investasi online bodong, gimana sih? 1. Menawarkan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu singkat. Misal, kita ditawari oleh skema yang menjanjikan keuntungan berkali-kali lipat dalam waktu 1 bulan. Kita wajib curiga dong. Kenapa? Sekarang suku bunga bank aja 2-5% maksimal. Berarti dalam 1 bulan hitungannya 0, sekian dong. Nah, ini menawarkan berkali-kali lipat dalam waktu 1 bulan. Kita wajib curiga itu. Yang kedua, ciri-ciri bisnisnya tidak jelas. Yang namanya bisnis itu harus nyata, harus kelihatan. Mulai dari tokonya, fisiknya, produknya, dan punya website. Itu harus kita cek semuanya. Dan ketika kita bertanya ke mereka, ketika mereka memberikan jawaban berputar-putar, itu wajib kita curigai. Yang ketiga, mengajak bergabung dengan desakan. Misalnya kita ada teman atau seseorang, ayo kita investasi ini yuk, nanti kamu dapat segini kok dalam 1 bulan, bisa cepat kok dalam sebulan, terus dapat segini. Terus nanti kalau kamu misalnya ngajak temen ya, kamu dapat segini, terus kamu ngajak teman segini, nanti dapat segini lagi. Nah, itu wajib kita curigai, Rek. Yang keempat, rekam jejak tidak jelas. Perusahaan investasi yang sudah kenaman pasti akan diulas oleh banyak media dan namanya akan mudah ditemukan. Dan jika itu investasi bodong, mereka biasanya akan lebih banyak membual tentang prestasi hingga pencapaian-pencapaian yang fantastis. Tapi setelah kita cek di berbagai sumber, ternyata tidak ada atau tidak valid. Yang kelima, legalitas dipertanyakan. Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui legalitas perusahaan investasi tersebut adalah dengan melihat apakah ada logo OJK di website official atau aplikasinya. Tapi kita harus cross-check lagi di websitenya OJK, apakah sudah mendapatkan izin dari OJK. Nah, gimana Rek? Simpel kan? Jadi mulai sekarang berhati-hatilah terhadap investasi bodong.